Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Raparti Romas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Orang tua dan korban pencabulan seorang petani di Pinrang dapat pendampingan dari pihak berwajib. Demi dapatkan air bersih, santri di Kabupaten Sinjai harus berjalan kaki sejauh 1 km menyusuri hutan. Narapidana rumah tahanan kelas 1 Makassar dapat pelatihan membatik untuk terapi kecemasan. Kita awali berita pertama, saudara. Polres Pinrang didatangi beberapa orang tua dari belasan anak di bawah umur yang jadi korban pencabulan seorang petani di Pinrang. Sementara pihak kepolisian akan memberikan pendampingan psikologis untuk para korban. Beberapa orang tua dari 11 orang anak di bawah umur mendatangi Mapolres Pinrang pada Selasa siang. Mereka melaporkan anak-anak mereka diduga telah dicabuli seorang warga Kecamatan Matiro Sompe sejak tahun 2021. Pelaku berinisial YM diduga melakukan aksi bejat itu secara bergantian kepada anak-anak di bawah umur yang berusia antara 4 hingga 7 tahun. Pelaku melakukan aksinya dengan modus meminjamkan telepon genggam pada anak-anak untuk menonton video kesukaan anak-anak. Motifnya itu bukan pengupload video porno. Jadi memang mungkin memang dari tersangka sendiri terangsang apabila anak-anak yang menjadi korban itu berada di atas pangkuannya dia. Selain untuk sementara ini dari hasil pemeriksaan awal kita itu tidak ada kelainan, yang bersangkutan masih normal. Namun demikian kami akan melakukan koordinasi dengan psikiater terkait dengan kejiwaan yang bersangkutan. Sementara untuk memulihkan kondisi trauma korban pasca mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari pelaku, pihak kepolisian menyiapkan pendampingan kepada 11 orang anak di bawah umur tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Selanjutnya, saudara, pelaku perampokan toko kelontong yang videonya viral di media sosial beberapa waktu lalu di Kota Makassar ditangkap polisi. Pelaku diringkus di rumah sang nenek saat bersembunyi dari kejaran polisi. Usai sudah pelarian pelaku perampokan toko kelontong yang videonya viral di sosial media beberapa waktu lalu, Unit Jatan-Ras Polrestabes Makassar Senin dini hari menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah neneknya di Jalan Mamoa, Malangkeri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku diketahui bernama Andika Saputra, berusia 21 tahun. Polisi juga membawa Andika untuk menunjukkan rumah rekannya bernama Fajar. Namun Fajar sudah lebih dulu melarikan diri. Berdasarkan penyidikan serta pencocokan rekaman kamera pengawas di sejumlah lokasi, keduanya terbukti melakukan perampokan pada Kamis 24 Agustus lalu dan mengambil puluhan bungkus rokok, 1 unit telepon genggam, serta uang tunai jutaan rupiah. Polisi menyita jaket dan topi yang digunakan saat beraksi, sedangkan telepon genggam dan rokok sudah dijual. Semua hasil kejahatan juga sudah habis digunakan untuk membeli sabu dan pesta miras. Andika Saputra juga merupakan residivis dengan sejumlah kasus perampokan. Dapatkan bahwa yang bersangkutan juga melakukan beberapa tindak pidana pencurian dan kekerasan yang lain. Ada 2 laporan polisi yang dilakukan oleh pelaku. Terhadap pelaku kita terapkan pasal 365 KUHP. Ada pertanyaan? Penangkapannya di mana, Bang? Untuk penangkapan dilakukan di daerah Malangkeri. Peranannya dia selaku pelaku utama yang di dalam CCTV itu membawa badik, kemudian melakukan pengancaman terhadap korban atau terhadap pemilik daripada toko tersebut. Uang yang diambil itu untuk apa itu? Ya, jadi uang yang diambil digunakan untuk foya-foya, untuk berlibur, dan juga diantaranya digunakan untuk membeli narkoba. Dan dari hasil tes urin terakhir yang bersangkutan terbukti penggunaan amfetamin.
Polisi masih mengejar Fajar yang diduga masih berada di kota Makassar. Andika Saputra akan dijerat pasal 365 dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Ya, saudara, pencurian telepon genggam milik pengemudi ojek online yang sedang beristirahat di sebuah masjid di kota Makassar terekam kamera pengawas. Pelaku memastikan situasi di sekitar lokasi benar-benar aman sebelum beraksi mencuri. Kamera pengawas merekam pencurian telepon genggam milik pengemudi ojek online yang sedang beristirahat di teras Masjid Nurul Hayat di Jalan Monumen Emi Sailan, Kota Makassar. Pelaku yang beraksi seorang diri datang dengan mengendarai sepeda motor. Sebelum beraksi, pelaku sempat mondar-mandir dan mendekati korban. Situasi yang sepi ditambah korban yang tertidur pulas membuat pelaku dengan mudah mengambil telepon genggam milik korban yang disimpan di saku jaket. Saat beraksi, pelaku menutupi wajahnya dengan topi dan baju sebelum kabur. Korban baru menyadari telepon genggamnya hilang saat akan digunakan. Satu orang ya? Itu bagaimana caranya dia ambil, Ustaz? Ya, Bagaimana caranya? sudah lama dia pantau dia. Oh, dia pantau. Iya, Sempat merayap juga, Ustaz ya? iya merayap. Itu waktu merayap dia mau apa dia bikin waktu merayap itu, Pak Ustaz? Dia pantau itu HP-nya ditaruh di mana? Hmm. HP-nya ditaruh di kantong. Mungkin jatuh dari kantong itu HP-nya. Udah cek Ustaz tadi. Iya. Sempat memang mondar-mandir ini pelaku di sekitar masjid. Enggak, cuma pas lewat dia langsung mampir. Lihat ada motor. Lihat ada motor parkir. Pasti dia. Berarti langsung dia intai ini korbannya. Iya. Korban belum melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Polisi menangkap 3 pelajar yang kedapatan membawa sajam jenis busur dan badik. Ketiganya diketahui pelajar dari Kabupaten Goa yang diduga akan melakukan penyerangan di salah satu sekolah di Makassar. Buka sendiri. Tim Perintis Presisi Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan menangkap 3 pelajar asal Kabupaten Goa pada Selasa sore yang kedapatan membawa senjata tajam jenis anak panah lengkap dengan pelontarnya dan badik. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiganya lalu digelandang ke Mako Posko Perintis Presisi Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan Kota Makassar. Ketiganya juga diketahui pelajar di salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Goa. Dari pemeriksaan lanjutan, ketiganya membawa senjata tajam lebih dulu telah melakukan kesepakatan dengan rekannya yang bersekolah di salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Makassar. Ketiga remaja itu diduga ingin melakukan penyerangan dan pengadangan lawannya yang sering melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga depan CPI. Salah satu pelajar ternyata ada perjanjian yang mana setelah kita lakukan pendalaman, mereka janjian untuk apakah itu mau melakukan penyerangan ataupun melakukan perang kelompok, yang mana tertulis di situ adalah COD dan mengajak teman-temannya untuk membawa senjata tajam. Selanjutnya pada saat kita bawa ke posko, ternyata di posko pun kembali kita lakukan penggeledahan badan dan ditemukan lagi sebilah badik yang diselipkan di kaos kakinya. Setelah dilakukan pembinaan, orang tua ketiga pelajar lalu dipanggil beserta pihak sekolah. Pemanggilan itu guna menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ketiganya juga diwajibkan lapor di Posko Perintis Presisi Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Selanjutnya, saudara, polisi meringkus 4 pemilik senjata api ilegal. Keempatnya merupakan karyawan swasta dan BUMN. Mereka berdalih memiliki senjata api untuk berjaga-jaga. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan meringkus 4 orang terkait kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal. Keempat pelaku ditangkap di sejumlah tempat berbeda di Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, Makassar, dan Toraja Utara. Penangkapan terhadap 4 pelaku ini merupakan hasil dari pengembangan kasus yang ditangani Polda Metro Jaya terkait kepemilikan senjata api ilegal dengan tersangka Hamka Yusuf. Hamka menjual 4 pucuk senjata api kepada temannya dan 1 pucuk senjata disimpan di gudang rumah orang tuanya di daerah Bungi, Kabupaten Pindrang. Adapun 4 pelaku merupakan 3 karyawan swasta dan 1 karyawan BUMN.
Dari keempat pemilik itu masing-masing disita satu pucuk senjata api dan sejumlah peluru tajam dan peluru karet. Dari hasil pemeriksaan, keempat pemilik senjata ini mengaku tidak pernah digunakan dalam tindak pidana terorisme atau kejahatan lain. Mereka murni membeli senjata untuk berjaga-jaga. Namun apapun alasannya, penyimpanan ataupun memiliki senjata api secara ilegal dapat berakibat fatal dan melanggar undang-undang. Senjata api ilegal, yaitu yang pertama tersangka MM, umur 35 tahun, wira swasta, Somba Oku, Kabupaten Goa, dengan membeli senjata tersebut 15 juta dengan barang bukti senti merek Baikal 1 pucuk, magazen 1 buah, holster 1 buah, amunisi tajam 11 butir kaliber 7,66 mm, amunisi tajam 4 butir kaliber 9 mm, amunisi karet 1 butir kaliber 9 mm, handphone merek 1 iPhone 14 Pro Max. Pengungkapan kepemilikan senjata api ini merupakan serangkaian beberapa kasus dalam giat operasi Sikat Lipu tahun 2023. Atas perbuatannya, keempat pelaku diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Rexa Bu melaporkan dari Kota Makassar.